Sumpah ya gue seneng sama lagu-lagunya Glenn, tapi gue kenapa ya, gue ngeliat mukanya tuh gue pengen tabok, enggak. Kayak, ada apa sama lu? Maksud gue. Halo semua Kunaga, balik lagi di Tamu Naga di sini. Kali ini kita kedatangan seorang penyanyi, pendatang baru kalau boleh dibilang dengan suara yang berkarakter, cowok keren dari Indonesia Timur. Please welcome. Yang katanya juga saudara biawak, tapi kita tanya langsung. Please welcome my bro, Glenn Samuel. Asik. Kalau pokoknya kalau gue lagi ada dimanapun, di acara manapun dan di YouTube siapapun, hi-nya harus seperti itu. Oh gitu, coba please welcome Glenn Samuel. Asik. Gue gak bisa. Gue gak bisa. Apa kabar? Ya baik, Kanaga apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kita tuh terakhir ketemu waktu ulang tahun hits bukan sih? Oh iya benar-benar tahun lalu. Benar-benar terakhir ya di situ ya. Di daerah Senayan itu. Di Senayan pokoknya di sebuah hotel yang ya hotel kafe gitu ya, kafe gitu. Gue mau ngelucu barusan tapi takut garing gak jadi guys. Apa jangan takut garing. Sini temennya bebas udah ada. Siap. Bebas. Jadi gimana ceritanya bisa dibilang saudara biawak? Jadi tuh saudara biawak itu sebenarnya berawal dari sebuah ajang kompetisi yang kemarin saya ikuti bersama dengan Miranjola dan teman-teman lainnya. Di situ isinya ada Idol 2018. Betul, Idol 2018. Terus? Dan kemarin itu kebetulan saya ditempatkan di sebuah kamar bersama dengan salah seorang manusia yang kurang lebih apa ya? Seperti biawak. Iya, seperti biawak. Dan kita tuh sebenarnya bisa dibilang kayak love hate relationship gitu loh. Jadi dia tuh best friend gue, tapi sebenarnya gue gedek juga sama dia gitu loh. Tapi karena gedek-gedekan itu, jadi kita sering berantem. Jadi namanya saudara biawak gitu dulu. Karena sering berantem itu, biawak, saudara biawak. Biasanya biawak tuh berantem kalau misalnya, gue dulu pernah tinggal di daerah Kalimantan kan ya. Kalimantan itu karena gue tinggal di daerah, ya boleh dibilang Kalimantan Barat, bukan Pontianaknya, lebih ke dalam lagi kayak Pemuar, lebih kecamatan lagi deh. Gitu, itu masih suka ada biawak bro. Jadi berantemnya tuh di atas asbes gini loh. Gitu, kayaknya lu gitu kali ya sama teman lu itu ya? Gue cek di YouTube boleh nggak sih? bener. Itu bener. Daerahnya di mana sih tadi? Pemuar namanya. Hah? Pemuar. Pernah dengar gak? Pemuar tuh Kalimantan Barat. Jadi Pontianak itu kalau dulu tuh masih mesti jalan darat tuh 12 jam ke daerah Sintang namanya. Dari Sintang itu kita jalan darat lagi ke Pemuar itu masih sekitar 7 jam. Tapi sekarang udah cepat. Nama daerahnya apa? Pemuar. Pernah dengar gak? Sumpah ini gue bakalan salahin guru SMP gue sih. Tapi kalau lu cerita soal Papua gue juga nggak tahu. Dia kayak nggak ngajarin gue deh itu daerah di mana. Tapi Pontianak lu tahu kan? Pontianak tahu. Singkawang tahu dong. Singkawang tahu, tempatnya Gea. Tempat Gea kan. Pemuar nggak tahu. Enggak. One day Glenn Samuel mampir ke Pemuar. Harus nggak sih? Semua warga Pemuar, pokoknya Pemuar ya. Tinggi sana lo kalau mau nyari penyanyi untuk 17-an atau apa bisa manggil gue. Iya, kalau lu pengen lihat biawak berantem beneran, itu di Pemuar. Oh nggak usah, tunggu aja lihat gue sama Kevin berantem. Kevin. Aduh. Tapi masih komunikasi nggak sih sama Kevin? Masih banget sih, kebetulan gue adalah salah satu orang yang di angkatan gue yang suka mengajak semuanya untuk berkumpul. Oh, lu kayak Pak RT-nya gitu ya? Ya, gue ibaratnya Pak RT-nya, ayo lu jangan pada sibuk sama kerjaan masing-masing. I know you guys busy, tapi ya kita harus kumpul-kumpul lah. Terus dia lagi sibuk apa sekarang? Gimana sih? Gak apa-apa bro. Kalau Kevin sibuk apa sekarang? Kevin kemarin dia baru banget rilis single ya, bareng sama ada salah satu rapper juga kalau nggak salah di Jakarta. Ya dia emang anaknya R&B banget sih, R&B to the bone banget. Ya sama kan lo juga kan, R&B to the bone juga kan. Sebenarnya gue masih ya, opening aja. Gitu kan? Kalau gue sih sebenarnya lebih ke pop bisa, terus kayak yang mellow juga bisa, R&B bisa. Jadi sebenarnya gue apa aja sih, whatever you want me to be, I can be whatever you want. Asik, I can be whatever. Wanita di luar sana,
dengarkan Glenn barusan, dia bisa jadi apapun yang kamu mau katanya. Supaya dia pasti efeknya nanti ngesum-ngesum gitu kan. Oh enggak. Gue tahu banget. Enggak, kita nggak pakai efek-efek kan, seriusan. Kita nggak pakai efek, kita natural banget. Iya, males ngeditnya soalnya. Gitu. Jangan lupa ya pakai efek Paris biar gue cerahan dikit. Lu tetap cerah, bro. Tetap cerah ya. Cerah. Iya. Thank you yang kemarin gue ke klinik ya, bisa disebut tapi. Oke. Kliniknya boleh masuk langsung ke sini ke Taman Naga. Mumpung next Glenn datang ke sini atau next Glenn bikin vlog, Naga datang, kliniknya boleh masuk. Boleh banget. Nanti kabarin ke siapa? Saya boleh kabarin. Tenang, bro. Abis ini lengkap semua informasinya. Baiklah. Glenn. Lu di Idol 2018 kan paling sering langganan di 3 terbawah tuh. Itu gimana? Thank you, pintu keluar sebelah mana ya? Keluar aja gimana? Itu kan nggak selalu. Kita kan tahu kalau misalnya kompetisi kayak Idol gitu kan nggak selalu. Bukan karena lu nggak bagus, nggak gitu. Semua pasti akan menampilkan yang terbaik. Dia udah latihan. Jangan keras ya kak. Kenapa? No. Gue tahu maksudnya kayak jurinya pasti udah milih dia ini mewakili entah genrenya, entah karakternya. Kan nggak selalu soal suara bagus gitu. Soal mungkin karakter, suaranya berkarakter, sosoknya berkarakter. Terus pas perform gue tau banget kalian pasti udah latihan sama vocal coach, udah latihan semuanya, udah prepare di atas panggung. Terlepas mungkin di atas panggung ada kendala apa-apa, kalian berusaha melakukan yang terbaik kan. Nah masalah ada di 3 terendah atau apapun itu balik lagi mungkin yang vote atau faktor apapun. Nah itu kalau menurut lo apa sih bro? Itu semua karena ada Gea, Lala dan Jody, makanya gue nggak bisa di atas. Tahu kan? Enggak. Kalau ada 3, gue pasti nggak mungkin 3 terbawah. Emang kenapa sih Gea, Lala dan Jody? Mereka selalu di posisi awal. Ya mungkin mereka fansnya bisa ya mungkin cowok-cowok yang suka Lala terus Jody Gea gitu kan. Kalau lu kan banyak juga cewek-cewek ngefans sama lu gitu. Tante-tante mungkin gua bercanda. Kaitan. Jadi balik lagi ya sebenarnya. Kacamata gua nih. Ini yang beneran, ini beneran. Oh, ini yang serius. Jadi waktu itu kayak jadi waktu itu sebenarnya mungkin gue berada di 3 terbawah pun karena gue sadar sih kalau dari awal tuh sebenarnya gue konsisten nih. Aman dari mulai audisi sampai pada live show. Tapi karena karena gue terlalu excited dan gue terlalu yang kayak udah masuk babak segini nih, gue nggak boleh lagi menyanyiin, dan gue terlalu saking gue terlalu fokusnya. Akhirnya ada pressure ya. Jadinya pressure tuh makin gede dan akhirnya gue malah pengen terlalu bagus sampai akhirnya malah ada kesalahan yang gue nggak sadar itu gue lakukan di atas panggung. Gue pun sadar akan hal itu dan komentar-komentar para juri pada saat itu adalah benar adanya gitu. Memang ada beberapa kali gue agak sedikit kurang stabil, nada yang gue keluarkan alias fals. Tapi cuman itu gue jadiin pelajaran juga sih maksudnya. Even though gue melakukan kesalahan itu, tapi fans gue selalu menyelamatkan gue. Meskipun gue berada di 3 terbawah, tapi gue selalu selamat aja gitu. Berarti kan bukan yang terbawa banget, cuma 3 terbawah ya. Gue appreciate everything. Terima kasih buat semua yang udah dukung waktu itu. Ya gue nggak berhenti sampai di situ aja. Toh gue bisa membuktikan bahwa sampai pada hari ini gue masih tetap menghibur mereka semua di rumah dan bisa bikin orang-orang yang dulu support gue tuh mereka nggak nyesel gitu. Lihat gue masih ada sekarang. Asik. Bisa juga ya gue ngomong kayak gitu ya. Jago banget. Gimana kalau dibalik? Gue yang jadi tamunya. Boleh. Kenapa? Mulai besok gue ambil tim kreatifnya ya. Boleh ya. Silakan. Dengan senang hati. Mereka baik banget loh. Mereka baik banget. Serius. Mereka ini UMR. Gimana ya bang? Saya bayar pakai gaji UMKM boleh nggak? Aduh, emang ada yang lebih baik dari lu kemarin? Sedang pertanyaannya. Emang ada. Langsung gitu ya sih. Sebenarnya maksudnya yang lebih baik dari gue, ya pasti ada aja setiap minggu tuh pasti unpredictable sih sebenarnya. Karena mungkin ya. Kita kan selalu pekerjaan gitu. Waktu di Idol waktu itu jadi kan jadi bener ya, kayaknya bener dia hostnya sih harusnya. terus jadi di Idol waktu itu kan memang setiap 1 minggu kita mau show itu pasti kartu-kartunya banyak banget kan, ada latihan, belum lagi kita syuting VT, belum lagi syuting iklan, belum kita harus prepare baju,
dan VT dan segala macam dan tiap hari tuh padat banget. Dan jadwal latihan kita sendiri tuh yang pribadi kita sendiri tuh cuman malam, biasanya subuh malah. Jadi kita semua buat me time, me time. Bukan me time, jadi untuk latihan sendiri. Oh gitu. Latihan lagunya. Jadi nggak eksploitasi ya? Enggak. Canda. Ya. Jadi kalau misalnya masih mengundang aku di acara tersebut masih boleh loh. Masih ya. Terus. Ya, jadi waktu itu abis latihan kan kita latihan kan subuh-subuh tuh selalu tuh. Jadi otomatis setiap minggu tuh pasti ada aja yang kondisinya nggak fit gitu. Jadi pasti nggak semuanya selalu stabil. Kadang-kadang aku bisa di atas, kadang-kadang nanti tiba-tiba Lala suaranya serak, tiba-tiba minggu ini Jody suara. Waktu aku keluar, waktu aku di 8 besar itu Jody tuh waktu itu sakit yang berat banget sampai dia tuh nggak bisa jalan dan di kursi roda sepanjang hari. Tapi pas perform udah enggak kan? Perform duduk dia, sambil duduk. Terus? Tapi dia sempat berdiri juga, tapi akhirnya aman dia waktu itu karena dia mungkin ya kalau ketika kita lagi di posisi yang kayak kurang oke, tapi kita pengen berjuang pasti jadinya bagus gitu. Biasanya di atas panggung itu punya adrenalin sendiri kan? Terus juga pernah Maria Simorangkir tuh kita lagi latihan di panggung tiba-tiba dia jatuh dari atas sampai ke bawah. Dan kaki dia tuh sini tuh sampai ankle-nya tuh kayak hampir patah kalau nggak salah waktu itu. Jadi dia nggak bisa jalan. Terus Gea pernah banget sampai suaranya habis banget itu. Jadi ganti-gantian gitu tiap minggu pasti ada aja yang kayak mesti presisi banget ya, maksudnya kayak ngejaga stamina. Betul, itu harus banget sih. Kayak liga tuh. Benar, tapi kayak liga kan. Gue bersyukur sih, maksudnya meskipun orang bilang kayak lo mah lahir dari kompetisi yang instan, habis keluar dari situ langsung jadi artis, jadi punya single, dapat label gitu. Cuman mereka nggak tahu aja kita di situ tuh kayak ikut perjuangan di dalamnya. Iya, tapi gue bersyukur ikut itu tuh, jadi gue belajar bagaimana kerasnya hidup setelah keluar kompetisi. Ternyata lebih berat dari itu. Tapi at least gue udah dapat kisi-kisi di dalam bahwa kalau nanti lu kerja setelah Idol, ada yang satu hari lu langsung dapat tiga jadwal. Nanti syuting lu perform malamnya, nanti besoknya lu harus berangkat ke sini lagi. Tapi kan jelas cuannya. Kalau pas di camp kan belum jelas. Lu kan nggak tahu kan. Di belakang aja. Setiap keluar dari lu tahu besok 3 kali manggung lu pasti bahagia, senang. Setuju. Asik 3 kali manggung gitu. Gimana ya udah bertahun-tahun cuan oke nggak? Ya gitu lah. Aduh. Ada nggak sih Glenn momen yang paling membekas di lu selain yang tadi mungkin menjaga presisi ketatnya liga di dalam itu? Yang paling lu inget banget? Yang paling atau mungkin sahabat lu, atau mungkin kegiatan lu selama di mes, atau cinta lu pada saat itu? Gue langsung enggak, maksudnya gini loh, kalau misalkan apa yang paling diingat pada saat itu tuh sebenarnya kebersamaan sih, karena itu nggak bisa diulang lagi gitu. Karena ketika, apalagi kalau misalkan kalian lihat yang kayak tiap minggu ya ada yang pulang pada nangis semua gitu, itu benar-benar air mata tulus gitu loh. Karena kita, lu bayangin kita 8 bulan nggak keluar dari tempat itu, nggak megang HP, nggak sama tahu dunia luar, sama sekali nggak tahu. Dan kita tuh tahun itu tuh setiap minggu kan kita ada namanya meet and greet ya di mall ya. Itu tuh iya. Tahu kayak tiba-tiba orang keadaan yang kita cuma gitu kan. Kita ikut audisi, terus kita nggak tahu keadaan luar kayak gimana, antusiasnya, terus tiba-tiba pas lu datang ke mall terus langsung kayak apaan ya? Kan bingung juga kan itu. Wah, gitu-gitu kan langsung kayak wow. Amazing gitu. Ternyata aku diagumi banyak orang kayak gitu kan. Jadi pada kaget sebenarnya pada saat itu. Cuman setelah minggu ke minggu kita pada tereliminasi satu persatu, agak sedihnya tuh sedih banget yang bener-bener sampai udah janji-janji kayak lu jangan lupa ya nanti kita tuh Pak keluar Idol nanti kita ketemu di Bali bareng-bareng ke 12. Iya oke. Kelar itu sampai detik ini kagak. Mana nih janji kemarin mau ke Bali? Itu yang gua sebelumnya kan gua ngobrol sama Gea. Gua tanya, gimana sih Ge bentuk persahabatan teman-teman Idol? Lo kan bareng-bareng di mes, bareng-bareng semuanya, terus kalian berkompetisi juga. Ternyata begitu selesai kompetisi kalian juga berkompetisi juga gitu loh, kayak yang lu lihat jawabnya. lu ngeliat teman lu udah rilis, bahkan ada yang udah punya album gitu, lu insecure gak sih? Insecure gak sih? Sebenarnya kalau yang cowok sih nggak ada ya, tapi lebih ke cewek ya. Ini tanya aja deh sama yang berpihak ya. Ada beban gak sih bro? Kayak lu, angkatan lu, gue menanyakan ini dengan Gea juga sih sebenarnya. Angkatan lu itu termasuk Indonesian Idol yang paling sukses, yang paling orang ngeh ke peserta-pesertanya yang di spektak.
Dari mulai Gea, terus Marion, terus siapa lagi? Ada Jody, ada termasuk lo Abdul dan lo gitu. Semuanya punya karakter yang beda-beda dan muncul gitu. Entah itu, walaupun mungkin ada beberapa yang lagunya belum terlalu familiar, tapi secara sosok familiar gitu. Lo punya beban gak sih di situ gitu? Sebenarnya kalau misalkan beban sendiri tuh ya pasti ada plus dan minusnya ya. Kalau gue yakin setiap musisi, setiap artis, setiap figure juga pasti punya plus minusnya masing-masing dalam menjalani kehidupan bekerja seperti ini. Tapi kalau untuk khusus di idol, khususnya gue ya pribadi, mungkin lebih ke terbebannya tuh kita di luar harus tetap jaga attitude. Kalau menurut gue ya harus tetap jaga attitude yang kayak lu nggak boleh berpakaian yang aneh-aneh di luar yang membuat citra lu jadi buruk di luar. Satu itu yang pertama. Dan yang kedua menurut gue pressure-nya itu adalah ketika setiap aku ketemu orang baru, at least jangan pernah kasih kesan buruk ke orang itu. Karena dengan look aku yang seperti ini, semua orang tuh udah ngecap duluan, nah ini orang sombong, ini orang songong, ini orang... Enggak. Gue pertama kali ketemu lu, gue nggak cap lu sombong. Karena kita ketemu in person gak sih Kak, waktu itu? Maksudnya kan orang yang ketemu yang kayak di foto, lihat di... kayak tampil tuh, gue gak demen banget. Sampai aku tuh pernah dapat DM atau komen tuh kayak gini, sumpah ya gue seneng sama lagu-lagunya Glenn, tapi gue kenapa ya, gue ngeliat mukanya tuh gue pengen tabok. Enggak. Kayak ada apa sama lu? Maksudnya kayak gue kadang-kadang bingung kan, cuman ya kalau misalkan setiap ada komen-komen kayak gitu selalu gue yang kayak balas dengan bercanda atau kayak gimana supaya orang tuh tahu bahwa gue tuh orangnya tuh guyon gitu, maksudnya gue tuh orangnya fun gitu, maksudnya jangan ngelihat gue yang kayak anjir nih orang serem banget nih ngeliatnya dari jauh aja yang udah kayak preman yang kayak ini. Apalagi kalau lu panjangin lagi ya. Aduh, brewok gitu. Serem gak sih? Guys, gue masih 24, gue tau gue kelihatan kayak 30-an, tapi I'm still young, wild and free. Bukan gue yang bilang sih. Jadi ada bulu-bulu ya di sini. Ini sih. Aman bro. Aman. Ini biasalah dari sini nih gangguannya. Jadi gitu Kak, gitu paling. Ya enggak sih, gue nggak ngeliat. Gue pertama kali ketemu lu ya lu nice guy gitu. Bisa ngobrol langsung asik gitu, walaupun kita belum pernah ketemu sebelumnya. Tapi maksudnya jadi ada yang beranggapan itu Glenn sombong, Anda benar. Salah. Anda salah. Maksudnya ya gue lebih ke tapi gue bersyukur sih dengan adanya hal ini gue jadi semakin belajar jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Maksudnya kita kan nggak pernah tahu gitu, maksudnya ketemu siapa di jalan, benar-benar harus yang semakin nice sama orang. Kita nggak boleh salah bertutur kata sama orang. Kadang-kadang kan meskipun kita bercanda kan tidak semua orang bisa menerima candaan kita, nggak semua orang bisa menerima lawakan kita gitu kan. Walaupun nggak harus sih sebenarnya nggak harus sih, maksudnya kayak kita sebenarnya nggak perlu menjelaskan kayak lu gitu Glenn Samuel, nggak perlu ngejelasin ke setiap orang bahwa lu nice, lu baik. Kayak orang yang suka sama lu nggak butuh itu gitu, dan orang yang udah kesel sama lu kayak nggak butuh itu juga gitu. Betul itu benar kayak sih. Udah lu baik, kalau dia kesel aja. Iya benar. Karena haters gonna be hate. Cuman gue bukan lebih ke mau membuktikan sih, gue lebih yang kayak lebih pengen apa ya, pengen banyak menunjukkan pribadi gue aja di manapun gitu loh, supaya mereka tuh kayak paham bahwa gue tuh bukan pribadi yang mereka kira yang kayak ibaratnya kayak jalan aja yang kayak gitu-gitu yang kayak songong dan padahal memang swag kan gitu, swag. Ya, memang pribadinya aja begini gak sih? Hei, gimana tuh? Produk gue sih. Udah basi sih. Apa ini? Udah basi sih. Ada real. Oh, Red Velvet. ada susu ya. Ada susu. Kayak bandnya nggak sih? Ada susu. Udah gak cair sih esnya nih. Lu tadi kita udah siapin sih sebenarnya. Gue sengaja ngasih yang pink sih. Karena lu kan udah cowok banget gitu. Gue tahu kenapa esnya cair, kayak gue hot banget ya sih. Mau gue jijik banget asli, gue pengen buat. Coba gue jijik banget. Jangan diedit. Gue jijik banget ngomong itu, gue jijik banget demi apapun. Ngomong itu gue jijik. Minum ya Kak? Gak usah. Ya minum lah. Minum lah Glenn, minum. Aku boleh ganti nggak? Ini kayak lo dendam nggak sih sama gue? Kenapa Glenn? Ngasih Oh iya. Begini. Masih rapi ya? Masih. Aman ya? Aman. Maaf punten. Aman, ini udah di steril. Oke, siap. Aman. Nggak apa kok. Virus takut sama gue. Glenn. Ya. Kalau gua sebutin nama Ayu Enstar yang lu ingat apa sih? Swagger. Yeay.
Swagger. Single baru. Apa emang dia dari dulu swag banget sih, bener-bener. Dia tuh salah satu orang yang konsisten berpakaian sampai detik ini. Gue bingung sumpah. Ayu, lo gokil, lo nggak kepanasan. Dia tuh pakai jaket bisa 5 lapis, sumpah. Tapi kan kemarin dia nge-post bareng tuh, ada project bareng atau ada project bareng? Oh, kita tuh jadi aku sama Ayu tuh suka, karena kita rumahnya deketan, jadi aku sering bikin cover bareng sama dia, bikin TikTok bareng sama dia gitu, karena kebetulan juga kita stylenya kurang lebih mirip. Dia versi ceweknya yang agak swag ya, sama-sama swag. Versi ceweknya, jadi bener-bener kalau dari style sih oke, masuk. Terus dari kita referensi musiknya juga nggak jauh-jauh juga sebenarnya. Jadi kita tuh sering bikin proyekan bareng ya, proyekan kecil-kecilan lah gitu. Tapi ya who knows kedepannya kan. Kalau di luar project? Di luar project pertemanan kita cukup dekat banget ya. Saking dekatnya sampai kalau misalnya mau minjem. Ada yang salah sangka gitu gak sih? Salah sangka. Iya, kayak lu saking dekatnya. Gue pernah dulu, sampai orang kayak DM gue. Oh, jadi Glenn abis dari ini terus akhirnya sekarang ke Dari ini tuh dari siapa? Dari ini dari siapa, bro? Enggak. Gua kan nggak tahu, gua nanya dong. Gua Gua sebagai teman sih? lu gitu loh. Enggak usah. Ya udah dari ini ya. Dari ini terus ke tiba-tiba ini. ke Ayu katanya gitu kan. Aduh ini apa segala macam. Wah, udah bawa kepercayaan, gue langsung kayak off langsung gitu. Ya gue nggak mau balas, nggak mau apa, ya udah biarin orang bertanya-tanya aja. Yang penting kita tahu bahwa kita cuma temen aja gitu. Kenapa jadi begini? Gak apa kan, saman aja. Tapi kalau dalam sebuah hubungan gitu, hubungan ya enak nih. Gimana? Gue belum pernah nyobain rasa yang itu loh. Gimana? Enak. Red velvet. Iya, sama red velvet. Itu red velvet susu. Pokoknya mantap. Asik. Jadi kalau dalam sebuah hubungan tuh, lu tipe yang lebih suka selingkuh atau diselingkuhin sih? Wah, gue gak pernah selingkuh, gue selalu diselingkuhin. Hey lu, dengerin. Dari hati yang paling dalam, saudara-saudara. Kenapa? Atau emang lu sebenarnya kayak tipe yang ya udahlah nunggu momen diselingkuhin. Sebenarnya lu emang pengen diselingkuhin gitu loh. Kayak lu cari momen sebenarnya lu udah nggak suka, tapi lu nunggu cari celah nih. Oke, diselingkuhin, yes gitu loh. Ada nggak sih? Ada kan kayak gitu kan? Sebenarnya ada kan? Sebenarnya gue tipenya kayak gini dari dulu, cuma gue nggak pernah mutusin cewek. Gue nggak pernah mutusin sama sekali dari pacaran zaman dulu, dari zaman piyik ya, zaman cinta maunya juga nggak pernah sampai sekarang. Cuman nggak tahu kenapa gue selalu diputusin, gue selalu diselingkuhin. Berat banget gak sih hidup gue? Sumpah. Kayak aduh. Apa sih biasanya masalahnya? Nggak tahu ya, mungkin masalahnya. Atau lu terlalu serem lagi, lu pasang muka angker mulu kali ya sama mantan-mantan lu? Enggak, maksud gue gini. Takut dari mantannya. Setuju sih juga. Setuju. Maksud gini. Setuju lagi dia. Kalau itu masalah finansial, kayak masa sampai sekarang sih? Maksudnya. Padahal kan sekarang lu udah aman ya? Sama aja. Gitu, jadi tapi nggak tahu ya gue percaya bahwa jalan hidup semua orang kan beda-beda ya. Maksudnya kita dapat jodoh juga kan bukan tunggu-tungguan kayak beli mobil tunggu-tungguan. Tapi ya kayak lu nggak tahu lu ketemu siapa sih, tiba-tiba lu suka dengan siapa gitu kan, memang nggak tahu. Tapi gue tidak pernah menyesali apapun yang telah terjadi, dan gue nggak pernah mau kembali sama mantan. Karena menurut gue balikan sama mantan itu sama aja kayak lo baca buku yang udah pernah lo baca, ujungnya akhirnya endingnya pasti sama. Masa sih? Iya. Jadi ya kalau ternyata jodoh lu mantan lu gimana gitu loh? Nggak mau. Tapi ya itu jodoh lu gitu gitu loh. Lu udah kemana-mana ngalur ngidul ketemu si A si B si C, ternyata lu balik lagi ketemunya mantan lu lagi. Gitu. Gue tipe orang yang apa ya, kalau udah diputusin tuh gue ilfil banget. Bener-bener seilfil. Dendam lo ya? Dendam sih nggak, tapi lebih ke ilfil aja. Maksudnya kayak kita udah pacaran bertahun-tahun, tapi kalau misalkan misalkan lo selingkuh itu adalah bukan hal yang kecil loh. Lo berani selingkuh berarti lo sudah tidak menaruh gue sebagai yang nomor satu lagi, yang di titik poin utamanya. Jadi menurut gue ngapain lagi gue harus pertahanin lo gitu, dan gue balik lagi ke lo sama aja gue
mau taruh muka gue di mana lagi gitu. Jadi ya mending gue cari orang lain aja nggak sih yang bisa nerima gue dari awal sampai akhir sama aja. Dan gue percaya ada nggak sih? Kan sendiri ya. Ada bro, tenang, pasti ada kok. Pasti ada. Tenang aja. Tapi kalau cewek tuh lu lebih senang yang pasif. Pilih nih, kalau pilih antara dua. Lebih senang cewek yang pasif atau yang posesif? Di mana dulu? Terserah. Bebas. Gua tidak membatasi apa pasifnya apa, posesifnya gimana. Pasif atau posesif? Sebenarnya lebih ke posesif sih, karena kalau misalkan dia pasif lebih juga kan posesif berarti ya. Kalau pasif kan kadang-kadang juga dia lebih ke ada dua pilihan. Ada dia memang orangnya seperti itu atau lebih ke dia bodoh amat. Dan gue nggak mau sampai pacar gue tuh bodoh amat sama gue. Karena kalau dia bodoh amat sama gue berarti dia tidak memperhatikan gue. Mending dia posesif sekalian. Ketahuan kalau dia tuh peduli sama gue. Gitu ya. Tapi kan ada momen-momen kayak kita pengen punya cewek yang aktif gitu. Bingung gak sih lu? Ya aktif tuh maksudnya kayak sayang yuk kita hari ini nonton yuk gitu loh. Kayak pikiran lu nggak harus traveling bunda. lu nggak harus nunggu gitu loh. Kadang-kadang kan capek. Misalnya sederhana kayak lu lagi jalan sama cewek lu, sama mantan lu, ya gua zaman gua pacaran gitu. Kan capek kan kalau kita punya cewek yang pasif, terus makan di mana kita yang harus milihin gitu loh. Ada malu nggak sih kayak gitu loh. Tapi malu nggak sih kalau cewek lu aktif mulu? Kapan lu aktifnya? Ya biasanya kalau cewek lu aktif lu akan menerima dengan semangat. Oke, gua aktif gitu kan. Makin ngaco nggak sih? Sudah lah. Ini acara apa sih? Ini acara apa ya? Kita balik lagi ya, back to the topic ya. Fokus. Kalau gue sih sebenarnya ya itu lagi, tapi gue lebih suka yang posesif sih. Jujur, karena kalau ketika dia posesif sama gue berarti gue tahu bahwa dia menghargai gue dan dia ternyata peduli sama gue gitu. Dan lu merasa dia perhatian banget. Kecuali gitu ya? Kalau berlebihan ya serem juga gitu. Ya males sih, kalau posesif berlebihan tuh males. Berlebihan tuh maksud dalam artian kayak sampai yang udah menuju ke psycho ya, yang sampai kayak kemana-mana sampai dibuntutin, sampai gimana, sampai yang nyari tahu gini bla 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 bla, itu juga serem jatuhnya. Iya nggak sih? Serem kan? Pernah nonton nggak di film-film di Netflix? Tentang posesif. Gitu. Tapi bro, lu sebagai cowok termasuk yang ya gue sih sebenarnya orang nggak akan ada yang ngaku ya. Lu termasuk yang nakal atau yang cool santai aja nggak sih? Kayak gue kan cowok baik-baik nih. Asik. Langsung disclaimer sendiri duluan. Balik lagi ke kata-kata Kanaga tadi, kalau misalnya lo baik, lo nggak perlu bilang lo baik. Asik, gue kena, gue diserang balik saudara-saudara. Jadi gue diserang balik saudara-saudara. Pikir sendiri. Oke, close. Glenn, jadi hal ternakal apa yang pernah lo lakuin? Hal ternakal apa yang pernah gue lakuin? Aduh, masa gue harus jawab sih? Ada nggak? Misalnya lu bakar rumah tetangga gitu kan nakal banget. Itu bisa sih, bukan bakar rumah tetangga sih, lebih ke. Jadi waktu kecil tuh kan gue suka banget namanya main petasan ya. Petasan sama teman-teman gue kan, kalau misalnya di komplek gitu kan, kalau udah mau musim-musim Natal, Tahun Baru sama Lebaran tuh kan jualan tuh di pinggir rumah kan. Kita beli tuh. Terus karena bingung kan kalau di kampung halaman kan kiri kanan ngeliatnya laut atau nggak pohon-pohon. Jadi bingung tuh mau bakar mau buang kemana. Akhirnya sempet buang ke salah satu tempat yang sempat kayak bekas potongan pohon gitu kan, tebangan pohon. Lemparlah ke situ sampainya ada orang tiba-tiba tahu nggak itu tuh kebakar tuh. Dan itu gede banget, benar-benar kebakaran gede banget yang kayak bus gitu. Ikan panik kayak gitu. Dalam hati gue udah ayam. Akhirnya gue ke belakang rumah, gue ambil pakai ember segini doang, nyiram terus om gue keluar, lu ngapain nyiram pakai ember kayak gitu? Mau lu siram sampai segalon juga gak bakal mati. Udah akhirnya dibantuin pakai selang gede banget, gue nggak tahu tuh selang apaan ya. Ada aja di rumah gue waktu itu. Terus akhirnya mati. Abis itu disidang lah kita pada berberapa kemarin waktu itu, bertiga apa? Yang nyidang apa tuh, keluarga atau keluarga? Karena adat. Sedang adat. Orang yang punya rumahnya ngamuk-ngamuk rumah. Ini gimana nih tembok rumah saya hitam-hitam kayak gini nih.
Iya bekas kebakar gitu kan, tapi ya udahlah, maksudnya abis itu ya nggak dibolehin lagi beli kembang api, waktu itu di strap nggak boleh lo beli sampai tahun baru. Tapi lu ganti langsung disuruh ngecat gitu nggak sih tembok tetangga atau gitu apa gitu di sana? Lebih nggak mau main ke daerah situ lagi waktu itu. Lebih ke malu sih ya. Lebih ke malu banget, nggak lagi deh. Lu kan menghabiskan ya cukup banyak waktu di Jayapura. Lu lahir di Jayapura gitu. Ya, lahir lu menghabiskan masa kecil di Jayapura. Gua pernah dengar kalau di Jayapura itu babi itu katanya kan berharga banget. Kalau lu sampai nabrak babi itu panjang urusannya katanya. Apalagi babinya betina gitu. Apa sih bedanya, ceritain dong. Kalau babi jantan sama betina itu bedanya apaan gitu. Gini guys. Ya. Jadi sebenarnya tuh kenapa terjadi seperti itu karena kalau di Jayapura sih enggak ya, karena Jayapura itu kan kota, ibu kotanya waktu itu. Jadi benar-benar di situ tuh udah pikiran dan orang-orang yang di situ juga tuh udah nggak terlalu yang se-strict itu tentang hal seperti itu. Tapi kalau misalkan di daerah-daerah pedalaman kayak misalkan di pegunungan ya, di daerah-daerah pegunungan kayak di Wamena dan lain-lainnya, sebenarnya itu masih ada yang seperti itu. Jadi beberapa, karena di sana tuh dianggap babi itu adalah sebagai alat untuk misalkan kayak mas kawin gitu, terus kayak acara-acara mahal adat, gitu ya. Acara-acara adat itu wajib untuk ada dan mahal banget. Babi itu kayak misalnya contohnya kalau misalkan mau kurban tuh kayak sapi gitu lah contohnya. Jadi mahal, bener-bener mahal banget. Dan kenapa kalau misalkan kita tabrak itu mati dan lo harus ganti, ya emang wajib, karena dia merasa dia rugi banget lo nabrak itu sampai mati gitu kan. Itu kan bisa dipakai untuk acara adat, itu wajib ada babi, makan babi, terus juga wajib kalau misalkan ada acara nikahan gitu. Dan kenapa yang betina lebih mahal? Nah ini seru nih, karena kalau betina itu kan dianggap dia bisa beranak pinak lagi. Dan kalau misalkan ada pun yang kayak misalkan aku pernah waktu itu om aku kalau nggak salah dia nabrak babi dan itu betina, dan itu pentil susunya tuh ada 6 dan dia dikali 6. Segitunya dihitung ya? Dihitung karena dia merasa bahwa lu harus hitung sampai ini adalah kerugian gue untuk yang jangka panjang. Harus ya anaknya sekian gitu ya. Kalau dia masih hidup, anaknya ini masih banyak nih yang bisa gue dapat dari duit itu. Sebenarnya masuk akal juga, cuman puyeng juga sih yang bayar. Jadi gitu kan. Tapi itu lebih ke yang pedalaman. Kalau Jayapura sih sebenarnya udah enggak ya. Karena gua perform di sana tuh kalau nggak salah 2015. Ya Jayapura apalagi sekarang udah maju banget, udah keren banget kan Jayapura. Tapi ada nggak sih Glenn hal yang sebenarnya di sana itu menarik banget gitu. Hal di sana tuh menarik banget dan itu biasa. Tapi kalau kita lakuin di sini atau di kota lainnya jadi yang kayak aneh, itu ada nggak sih? Kalau di Jayapura tuh kebanyakan orang kan pokoknya di mata orang kalau yang belum pernah ya ke Papua ya, ngeliat Jayapura tuh pasti penuh dengan hutan dan lautan doang isinya, terus yang kayak orang jalan-jalan pakai koteka dan segala macam. Bro, it's a yesterday. Kayak gitu ya. Zaman sekarang tuh nggak ada lagi di situ yang pakai begitu-gitu. Dan even kalau gue boleh bilang orang di Jayapura itu mereka lebih melek apa ya, teknologi dan segala macam, karena mereka karena kita di sana kan tiap hari nontonnya TV, jadi apapun yang lagi tren di TV dan di sosial media itulah yang diikutin di sana. Gitu. Lebih update ya? Lebih update. Mereka termasuk gue pada saat itu, kalau misalkan ada barang-barang yang misalkan lagi ngetren banget di Jakarta dan di Indonesia, pokoknya kita harus siapa yang paling pertama dapetin, siapa yang paling pertama beli, dia orang paling keren di Jayapura. Jadi berbondong-bondong orang tuh nyari, gitu. Mau itu ongkirnya berapa. Jadi kalau banyak orang yang punya statement kayak orang timur tuh gila ya, pada kaya banget ya. Iya, benar. Punya apa segala macam. Sebenarnya kalau nggak tahu ya, memang banyak yang kaya, banyak berduit juga di sana, karena kalau di sana kan lahan basah ya. Ya banyak pengusaha tambang. Iya, lahan basah untuk di bidang perhutanan, perikanan, apa segala macam. Cuman kalau gue pribadi yang lahir gede di sana dan keuangan gue dan keluarga gue biasa aja, itu tuh benar-benar yang kayak aduh kelabakan gimana nih supaya gue dapetin itu ya kan, puyeng-puyeng ya kan. Akhirnya kerja apa segala macem, ya menurut gue lebih melek apapun yang lagi apa aja sih. Lebih update gitu. Jadi kadang-kadang orang punya pandangan Papua tuh begini semacam. Gue cuma bilang lo kesana dulu deh baru lo ngomong, sumpah. Ntar lo kaget.
Udah enggak, kalaupun misalnya lu landing di bandara lihat pakai koteka, itu sebenarnya buat foto, bukan buat bukan biasanya kalau misalkan yang gitu tuh biasa ada acara adat. Iya, lebih kepentingan adat kan, bukan di hari-hari begitu betul. kan. Atau enggak misalkan ada artis yang misalnya datang yang benar-benar artis yang ditunggu-tunggu banget, yang disambut gitu. Entar disambutnya pakai acara adat yang kayak gitu, pasti ada yang kostumnya begitu, dan itu jadinya spesial kan, jadi spesial, bukan hari-hari pakai koteka gitu kan. Jangan sedih kok, di sana juga udah ada bioskop, udah ada segala macam yang ada di Jakarta, ada juga di sana. Udah keren banget lah, pokoknya Jayapura terutama ya. Iya. Udah keren banget. Terus Ben, lu pertama kali ke Jakarta, merantau ke Jakarta tahun berapa? Tadi kan gue sempat cerita sebelum kita on air, lu cerita lu sebenarnya udah ikut banyak kompetisi sampai sebelum Indonesian Idol. Terus pertama kali ke Jakarta tahun berapa dan buat apa sih waktu itu hijrah ke sini gitu? Gue sih sebenarnya kalau ke Jakarta itu dalam rangka emang pengen ikut kompetisi. Oh gitu. Jadi tahun 2013 akhir. 2013. Jadi gue tuh sebenarnya cita-cita gue tuh emang dari awal udah pengen ikut Idol. Dari Idol 1 gue nonton banget, gue inget zamannya Kak Dellen gitu ya. Iya, gue nontonin banget bener-bener dari season 1. Jadi gue punya cita-cita gede untuk pindah ke Jakarta, terus gue ikut kompetisi. Gue nggak pengen jadi artis penyanyi yang langsung gitu, gue pengennya dari kompetisi memang. Emang niatnya buat ikut kompetisi itu? Situ. Itu kompetisinya apa? Waktu pertama kali 2013 itu? Sebelum itu sebenarnya gue udah ikut kayak bintang radio gitu ya, yang di Jayapura ya. Cuman pas pindah ke Jakarta, yang pertama kali gue ikutin waktu itu kalau nggak salah, Rising Star waktu itu. Pertama kali gue ikut tuh Rising Star tahun 2014 waktu itu. Dan pas lu hijrah dari Jayapura ke Jakarta, lu tinggal ada saudara di Jakarta tuh ngekos gitu gak sih? Bener-bener gue ngekos all by myself. Oh gitu, nol, bener-bener lu gak kenal siapa-siapa, lu hijrah ke Jakarta? Even gue kesini aja tuh gue bener-bener saving uang dulu, bener-bener yang kayak gue nyanyi di kafe di Jayapura kan nyanyi di kafe. Gue kumpul-kumpulin juga dulu sambil gue cari beasiswa karena orang tua gue gak ngebolehin gue kalau gue cuman pindah ke sini tanpa melakukan apapun. Gue harus ada kesibukan, which is kesibukan itu adalah gue harus sambil kuliah gitu. Jadi gue kuliah, terus gue sambil ikut kompetisi. Jadi sembari itu gue ikut kompetisi apapun yang ada, pokoknya gue ikut dulu karena sebenarnya tujuan utama gue kan Idol. Cuman Idol kan waktu terakhir zamannya Kanuela 2000. Noella itu 2016 apa 17 kali? 14. Oh, lama ya, rentang sebelum yang angkatan lu. Jadi ya. Jadi gue udah sampai di Jakarta, tapi Noella tuh udah grand final waktu itu udah selesai. Jadi gue pikirnya tuh mau ada lagi Idol, ternyata waktu itu kan sempat dibilang bahwa Idol udah selesai di situ. Terakhir zamannya Noella. Gitu. Yeah. Jadi gue yang sempat aduh. Terus lu balik atau lu tetap stay di Jakarta? Ya udah kuliah juga di situ. Jadi gue yang kayak ya udah sembari itu gue ikut kompetisi yang lain aja dulu, ya mungkin rezeki gue bukan di Idol gitu kan. Akhirnya ikut segala macem, bener-bener yang dari cuma belajar doang mau ikut antri rame-rame parah. Sampai pernah satu kompetisi itu yang aku udah ikut antri panjang tapi nggak lolos ya, yang di bilik-bilik itu. Terus muter lagi, ikut ulang lagi. Iya, saking penasarannya kok gue nggak lolos. Nah, gitu kan. Orang mah ya udah ya gitu, tapi gue lebih yang kayak masa sih gue yang itu bisa kok gue nggak bisa sih gitu. Gue lebih yang kayak gitu dulu. Jadi bersyukurnya gue dikasih sifat sama Tuhan yang kayak lu struggle banget sih bro. Oh struggle banget. Iya gila. Lu sampai ikut audisi. Bener-bener segila itu gue, bener-bener yang kayak naik angkot, naik apa segala macam. Karena gue orangnya getol, tapi gue dikasih sifat yang malah penasaran gitu. Kok dia bisa, gue nggak bisa gitu. Pasti ada yang salah di diri gue nih. Ada yang salah nih dari cara nyanyi gue. Jadi bukannya gue ikut terus gue gagal kayak aduh ya udahlah, mungkin gue ini bukan jalan bukan gue. Ini jalan gue gitu. Lu lebih memilih untuk gue belajar lagi, perbaiki lagi, lu ikut lagi, coba lagi gitu. Makin getol gue, jadi akhirnya gue ikut lagi sampai pada akhirnya gue udah keasikan sama kuliah dan sempat kerja kantoran juga 6 bulan waktu itu di suatu perusahaan TBK. Cuman gue nggak betah. Gue lu sempat kerja? Sempat, karena gue menurut gue ya ikut kompetisi terus kayaknya belum oke nih gue. Jadi gue pengen skip dulu, abis itu nanti baru yang ada yang kompetisi yang selanjutnya baru gue ikut lagi. Tiba-tiba ada Idol. Tiba-tiba kompetisi Idol nih masuk, terus teman gue ngajakin, terus di situ gue yang lagi agak sedikit keasikan sama kuliah sih. Terus gue yang kayak ada Idol ya, gue yang bilang oh ya udah gitu. Cuman temen gue bilang ya udah sih nggak sengaja lu kirim aja video, nggak usah ikut antri lagi yang kayak kemarin-kemarin.
Ya udah deh, akhirnya gue ikut yang kirimin video, terus akhirnya dibilang dikabarin kan boleh datang ke kantor untuk audisi langsung di situ. Akhirnya dari situ juga lolos, tapi gue tetap harus antri yang gede juga di situ karena mau nggak mau gue harus yang di paling atas kan, yang audisi yang terakhirnya gitu. Itu kan zaman-zamannya lu ngekos, lu pasti gue tau banget lah perjuangannya gila-gilaan tuh. Zaman lu hijrah dari Jayapura ke Jakarta, terus lu ngekos, lu nggak punya saudara di sini, lu berjuang banget di sini. Ada hal yang paling diingat nggak sih bro, yang paling unik? Ya mungkin kayak sampo lu habis tapi lu isi air lagi gitu loh supaya masih ada busanya atau ada sekarang nggak sih? lebih ke irit sih ya? Iya lebih ke irit gitu. Tapi nggak sekian. Jadi kalau misalkan dulu waktu ngekos itu kebetulan gue juga lahiran gede tuh dari keluarga yang bukan yang orang berada atau kayak gimana ya. Jadi benar-benar gue tuh dari keluarga yang biasa-biasa aja. Jadi gue nggak kaget gitu kalau untuk di Jakarta gue harus struggle lagi, gue harus di tempat kos yang kecil yang cuma sepetak doang, bener-bener karena gue tipenya gue nggak mau ngeribetin orang tua gue. Kalau misalnya gue cowok udah merantau berarti gue harus bertanggung jawab atas diri gue sendiri. Jadi gue pernah yang namanya yang dibilang kayak sehari ngirit, saking ngiritnya gue nggak mau makan gitu sampai gue lapar, sampai gue cuma makan nasi sama apa doang gitu. Udah ngerasain semuanya, cuman di situ gue ngerasa kalau itu prosesnya tuh di situ, justru yang nikmatnya tuh di situ karena belum tentu semua orang yang berhasil pernah lewatin hal itu. Gue salah satu orang yang beruntung menurut gue gitu. Jadi orang banyak bilang lu dulu gimana sih waktu lu ngerasain lu waktu di kosan, lu waktu dilihat sama orang sebelah mata lu gagal, terus gimana sih rasanya? Terus gue bilang kayak gini, gue bilang gue bangga, gue bersyukur gitu loh. Meskipun sekarang gue merasa gue belum ada di tingkat yang kayak Marian Jola atau Jody atau teman-teman yang lain, tapi at least di tahap yang gue sekarang ini, gue pribadi merasa lu maju ya, lu maju. Iya gitu. Kayak astaga, gue nggak pernah nyangka lo gue bisa ada di tahap yang kayak gini gitu. Meskipun ini bukan menurut orang lain bukan tahap yang tinggi atau kayak gimana, tapi tahap ini tuh udah bikin gue bangga banget gitu. Karena gue bener-bener yang kalau misalkan yang lain tuh dari sini ke sini, gue tuh dari sini ke sini gitu. Jadi jauh progresnya, nggak bisa lu samain sama orang lain. Itu makanya gue bilang pengalaman hidup masing-masing orang lu nggak bisa ukur dari seberapa suksesnya lu. Karena seberapa elunya tadinya nggak sukses, itu bisa dia tuh lebih jauh di bawah lu. Karena setiap orang starting pointnya beda. Betul. Itu dia. Gokil sih Glenn. Gokil. Iya. Yes. Glenn, tapi setelah semua perjuangan lu tadi, sekarang kan lu udah sampai di tahap yang punya single sendiri sebagai seorang Glenn Samuel. Dan lu baru aja rilis single baru judulnya Sungguh Cinta. Sungguh Cinta. Baru rilis kapan, bro? Baru rilis sebenarnya nggak baru-baru banget sih, baru 3 bulan yang lalu. Ya baru lah ya. Ya baru ukuran lagi zaman corona kayak gini tuh baru banget sih. Ya sekarang tuh kalau menurut gue udah nggak bisa kayak kita rilis lagu 3 bulan tuh udah nggak bisa, karena kita nggak pernah tahu kapan lagunya jadi sesuatu gitu. Betul itu dia. Itu lu nulis sendiri? Sebenarnya itu bukan nulis sendiri sih. Jadi itu di single yang pertama memang nulis sendiri bareng sama Eka Gustiwana. Cuman yang kedua ini benar-benar aku dikasih pilihan sama label, terus aku pilihan terbaik ini buat aku. Menurut lu dari semua demo yang lu dengar, musiknya yang ngerjain? Musiknya yang ngerjain waktu itu ada musisi Bandung. Jadi itu dia benar-benar pilihan juga dari A&R aku dan oke juga. Jadi menurut aku worth it banget sih. Dan lu tuh termasuk yang kalau untuk karya buat single-single lu termasuk yang ya udah lu pasrahin sama A&R lu, atau lu terlibat semuanya involved sampai sedetail-detailnya arrangement tuh? Gue orang yang sangat amat detail akan karya gue sendiri karena gue merasa bahwa gue pengen jadi musisi yang tahu seluk-beluk apapun yang dikerjakan dalam single gue. Jadi ketika gue di wawancara sama orang atau ditanyain segala macam, gue bisa jawab semua itu dan gue bisa pertanggungjawabkan semua itu. Dan gak ada yang perlu gue salahin. Misalkan kenapa, oh ini soalnya dia yang buat gini. Enggak, semua kan atas persetujuan gue. Gitu. Tapi lu lebih suka yang mana? Lu yang pertama, single yang pertama gue udah denger dua-duanya. Menurut gue itu mewakili lu banget lah. Lu banget di sisi yang upbeat. Terus sebenarnya yang baru juga nggak bisa dibilang terlalu keluar dari lu sih. Lu juga pantas buat menyanyikan genre yang seperti itu. Tapi lu lebih seneng yang mana, bro? Sebenarnya kalau dibilang lebih senang yang mana, gue nggak bisa milih ya, karena benar-benar dua-duanya itu semua mewakili
siapa gue juga sebenarnya. Cuman kayak ada dua pribadi yang berbeda aja gitu sebenarnya ketika gue nyanyi lagu upbeat dan gue nyanyi lagu slow gitu. Karena ketika gue nyanyi lagu upbeat sama gue nyanyi lagu slow sebenarnya feel-nya dan suara gue juga tiba-tiba kayak agak jadi beda gitu loh pembawaannya. Dan lu lebih senang dikenal sebagai Glenn Samuel. Lu tuh Glenn Samuel atau Samuel Glenn? Glenn Samuel. Glenn Samuel kan? Namanya Samuel Glenn. Oke, nama asli namanya iya Samuel Glenn, tapi on stage Glenn Samuel. Itu ada kaitan dengan almarhum abang kita Glenn Fredly. Mungkin dulu bokap ngefans sama Glenn Fredly terus lu dikasih nama. Enggak sih, Glenn. mungkin basicnya karena dari emang orang timur, orang Ambon memang namanya banyak yang Glenn kali ya. Gitu, jadi benar-benar dari orang tua sih nggak ada sih. Nggak ada hubungannya. Tapi lu suka banget. Lu ngefans sama fans banget gitu, kayak pas beliau kemarin berpulang gue yang kayak sedih banget kan, deketan juga sama hari ulang tahun gue kan. Benar-benar beliau tuh meninggalnya tanggal 8 kan April dan lu juga April. Gue tanggal 9. Lu tanggal 9 April, sehari sebelum lu ulang tahun. Jadi benar-benar Oke. Gua sih dari ngobrol sama Glenn merasakan vibe positifnya itu gitu. Iya benar. Gue berharap one day Glenn Samuel menjadi penerus suara Glenn Fredly. Amin. Lu tinggal menemukan klik aja sih bro. Tinggal menemukan ini ya, apa namanya? Kayak bumbu-bumbu. Oke, this is it. Ini Glenn Samuel gitu. Betul. Gue doain, pokoknya gue doain. Amin enggak. Bacain komen dari Instagram, ada yang komen mana ini? Oh, Berliana_anti24. Hai Kak Glenn Samuel 09. Cuma mau bilang sukses buat new single Kak Glenn. Thank you. Jangan lupa juga dengerin yang lainnya, Sungguh Cinta. Harus didengerin. Terus ada wisg.e. Kapan bikin single duet bareng Kak Naga? Mungkin nggak sih bro? Kenapa enggak sih bro? Mungkin banget ya? Mungkin banget. Aku cinta, sungguh-sungguh aku cinta. Sedalam-dalam, gue jadi lupa gue. Sedalam-dalamnya rasa, apa daya, tak mungkin kita bersama. Jangan lupa untuk kita nanti berdua di inbox ya. Di FTP. Di FTP jangan lupa juga. Sukses bro. Thank you. Terima kasih. Thank you. Good luck. Bahagia banget bisa ngobrol dengan Glenn Samuel. Juga sukses buat single terbarunya. Sukses buat project-projectnya. Thank you. Sukses buat album nanti next. Amin. Pokoknya doa terbaik buat Glenn Samuel. Thank you brother. Thank you bro. Thank you semuanya. Thank you. Bye. Thank you. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Betul sekali. Jangan lupa dengerin single terbaru Glenn. Yes. Judulnya Sungguh Cinta. See you. Bye. Demi Tuhan takkan pernah kusiakan Kau anugerah terindah yang terjadi di hidup